Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saimin dan saimat jamaah taklim duha Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki datang ke masjid yang kita banggakan, Masjid Tanwir Muhammadiyah. Semoga setiap langkah kaki kita ke sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Saimin dan saimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini banyak julukan. Pertama, Syahrus Siyam, bulan menahan. Jadi saum itu menahan, sama dengan imsak. Imsak itu menahan. Kalau puasanya orang awam, puasanya hewan, hanya menahan makan, minum, seks. 3 doang dia tahan. Kalau puasa tingkat menengah, intermediate, itu puasa panca indera. Mulai dari mata ditahan, hidung ditahan. Hidung maksudnya dalam hal yang menuju syahwat, mata juga syahwat. Mentang-mentang pengantin baru, setiap suami mau pamit cipika-cipiki tidak boleh karena bulan Ramadan. Dihindarkan dulu, kisbai aja. Itu yang disebut menahan mata, menahan hidung, menahan kuping. Kuping jangan didengarkan orang ribah, insert selebriti, silet, jauhi, matiin ya, karena semuanya itu ribah. Itu puasa panca indera ya. Puasa lidah. Kalau mulut itu makan minum, itu mulut. Kalau lidah fitnah, hoax, menghina, sumpah serapah. Nah, kemudian ke bawah lagi puasa hati. Ini yang agak tingkat tinggi, tidak ada dendam di antara kita. Itu puasa tingkat tinggi. Pemimpin kita ini enggak sah puasanya karena masih musuhan. Ya, antara paslon 1 dengan paslon 2. Yang salah itu ya paslon 2, main curang. Harusnya pemimpin paslon kita ini berdiri satu panggung, berada di depan rakyat, saling memaafkan. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu baru diterima pahala puasanya. Kalau enggak ya formalitas doang itu. Ya, Allah tidak akan menerima puasa seseorang kalau masih ada dendam di antara kita. Ya. Di puasa hati tingkat tinggi, puasa jiwa. Ya. Itu namanya Syahrus Siyam. Yang kedua, Syahrul Qiyam. Qiyam artinya berdiri. Jadi bulan yang penuh dengan ibadah salat tarawih. Itu namanya Syahrul Qiyam. Salat tarawih ya alhamdulillah sudah biasa. Muhammadiyah, NU, pemerintah itu berbeda. Kalau kemarin Muhammadiyah puasa hari Senin, pemerintah hari Selasa. Sebenarnya mereka sepakat bahwa memulai puasa itu 1 Ramadan, Lebaran 1 Syawal. Cuma harinya doang yang beda. Ya. Dan sepakat juga pemerintah kemarin 11 Maret adalah hari raya Nyepi. Itu nggak ada perbedaan. Yang tetap berbeda sampai kiamat, qiyam. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, adalah salat tarawih. Salat tarawih
Muhammadiyah itu berasal dari Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, la yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atin yusalli arba'an thumma yusalli arba'an thumma salasan. Siti Aisyah melihat Nabi salat tak lebih dari 11 rakaat, di mana dia salat 4-4-3. Jadi 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat witir 1 salam. Cuma hadisnya ditambah fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya betapa lamanya Nabi salat, betapa panjangnya beliau membaca ayat Al-Qur'an. Jadi inilah yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Formatnya 4-4-3. Itu kayak Barcelona, makanya selalu menang 4-4-3. Kemudian yang tidak Muhammadiyah, tidak NU, itu 8 juga, tapi 2-2. Salatul Lail masna masna, 2-2-3. Itu formasi PSIS Semarang. Ya. Kemudian setelah itu zaman Nabi belum berjamaah. Ya, zaman Nabi belum berjamaah, zaman Abu Bakar juga belum, baru di zaman Umar. Ya, Umar baru berjamaah karena umat Islam sudah banyak, tidak terkoordinir, maka disatukan. Dulu ada yang sholat tarawih, ada yang iktikaf, ada yang tilawatil Quran. Waktu itu HP belum ada, jadi nggak ada yang main HP. Ya, jadi sejak Umar bin Khattab salat tarawih berjamaah. Ayat yang dibaca tidak sepanjang di zaman Nabi dan Abu Bakar. Ayatnya dikurangin, rakaatnya ditambah. Jadi 20 rakaat tarawih, 3 witir, 23. Ini yang diamalkan oleh NU. Ya, jadi NU mengambil dari Umar. Kalau kita mengambil dari Rasulullah, mana yang bagus? Rasulullah apa Umar? Umar apa Rasulullah? Iya, ya begitu. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz itu salat tarawih lebih banyak lagi. Ketika IKN dari Madinah pindah ke Damaskus. Iya, kita IKN-nya goblok, dadanya diambil. Kalau IKN Madinah ke Damaskus, Damaskus sudah kota budaya. Jadi nggak repot, sudah ada infrastrukturnya. Ya. Jadi kalau ngomong IKN, Islam sudah hebat. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu salat tarawih 36 rakaat, 3 witir. Jadi 40 kurang 1, 39. Kenapa bisa begitu? Karena rakyat sudah sejahtera. Orang tidak mikirkan sembako, tidak mikirkan logistik. Kalau kita kan sembako hanya waktu pilpres doang, waktu orang butuh bulan Ramadan, mau Lebaran nggak ada sembako gratis. Ya, jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu negara sudah sejahtera. Istilah Rocky Gerungnya state welfare. Saya juga asal ngomong aja, ngerti juga kagak. Kalau istilah apanya lagi, apa tuh dalam surah Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau istilah Jawanya, ketika kita mendengar orang politisi kampanye, kalau saya jadi presiden maka negeri kita gemah ripah loh Cinawi, toto tentram ketar harja pret. Ya, juga bahasa Padang ada juga. Padi masak jago mau piah teranak bakambang biak nagari aman santoso. Ya.
saking rakyat sudah sejahtera, ketika penghujung Idul Fitri nggak ada orang miskin, nggak ada duafa. Ya, jadi sholat 36 rakaat, siapa takut orang selesai subuh aja tinggal molor. Ya, nah itu 36 rakaat. Silakan. Bahkan pengikut tasawuf Imam Al-Aswad bin Yazid yang berpusat di Baghdad, nah ini IKN yang ketiga, Khulafaur Rasyidin, ibu kotanya Madinah. Dinasti Umayyah, ibu kotanya Damaskus. Dinasti Abbasiyah, ibu kotanya Baghdad. Dinasti Utsmaniyah, ibu kotanya Istanbul, Turki. Kalau dinasti Jokowi, ibu kotanya apa namanya? Kalimantan Timur, apa nama negerinya? Penajam, ya, Penajam. Tajamnya ke bawah doang, tumpul ke atas. Ya. Ya. Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah, ini namanya Syahrul Qiyam, bulan yang penuh ibadah, qiyam. Ya. Jadi di zaman tasawuf ahli sufi Imam Yazid Al-Aswad itu salat tarawihnya 49 rakaat. Jadi 42 tarawih itu 7 witir. Ada kitabnya. Jadi terserah, cuma yang jamak biasa 23 dengan 8. Cuma kecepatan speed yang 23 dengan yang 28 sama. Ya, kalau yang 8 rakaat ada tausiyah. Kalau yang 23 rakaat ini kecepatan 60 km per jam. Kalau kita 40 aja, ya, nggak terburu-buru. Ya. Yang 47, ya, 49 rakaat itu orang yang sudah sufi, zuhud. Dia tidak lagi cinta dunia, hidupnya untuk Allah. Nah, itu namanya sufi. Dalam kitab Imam Syafi'i yang terakhir, last but not least, itu sholat tarawih itu sah 2 rakaat atau witir. 3 rakaat, 2 rakaat atau witir. Wa aqallu minat tarawih raka'ataini wa witran wahidan, dan 1 witir. Ini ilmu doang. Mudah-mudahan kita jangan terjadi. Andai kata datang musibah, kebakaran, nauzubillah, kebanjiran, kita benahi rumah, tahu-tahu sudah jam 4. Masih ada untuk sholat isya 4 rakaat, sholat tarawih 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat. Sah barakallah. Ini mana tahu kita mendarat di Soekarno-Hatta, sampai ke rumah jalan hujan lebat, macet, sampai ke rumah sudah jam 4. Itu boleh sholat tarawih, ambil paket hemat. Ya, nah jadi 2 rakaat atau witir. Ya, yang paket hemat 2 rakaat atau witir ini tidak boleh untuk pengantin baru. Ya, berlaku hanya dalam keadaan darurat, emergency. Itu namanya Syahrul Qiyam. Kemudian yang ketiga, Syahrul Ramadan, bulan pembakaran. Ya. Ramadan berasal dari kata Ramadhan. Ramadhan, cahaya matahari yang menimpa bebatuan padang pasir atau pasir pantulan. Panasnya cahaya itu disebut ramad. Jadi kalau saking panasnya batu di padang pasir itu, telur bisa matang. Itu namanya ramad. Kalau ada akhiran nun, alif dan nun, Ramadan itu bukan lagi panas pembakar, tapi ada akhiran ad, pembakaran. Kalau bahasa ibu-ibu namanya oven. Oven apa open?
biaya bikin kue. Ya, bikin kue itu namanya Ramadan. Ya, yang namanya Ramadan itu istilah dapur. Apa yang kita makan, apa yang kita minum baru enak dan lezat, baru bergizi kalau lewat dapur. Kalau semuanya makan yang kita makan itu mentah, itu kita kembali jadi sapi dan kebo. Maka semuanya lewat dapur. Namanya pembakaran. Beda dengan kebakaran. Kalau kebakaran itu musibah. Kebakaran hutan, kebakaran rumah, kebakaran pabrik. Yang paling minimal kebakaran jenggot. Ya. Itu musibah. Tapi kalau pembakaran itu positif. Ya, apa yang kita makan dan minum nanti sore waktu berbuka itu lewat Ramadan. Pembakaran. Kan ada istilah orang berjodoh, asam di gunung, garam di laut, lele di kolam, cabai di ladang, ketemu dalam belanga. Iya, lelenya apa ikan mas, ya terserah deh, nanti itu di depan ada. Ya, coba ikan kalau tetap di kolam ikan harganya murah. Asam kalau tetap di gunung dia akan diinjak oleh hewan, harganya juga murah. Begitu juga garam atau tetap di laut dia tidak ada harganya. Tapi kalau dia lewat dapur dibeli oleh ibu-ibu tadi di pasar, ya pergi naik becak, pulang naik ojek, lalu datang nanti sore semua sudah matang, telur tidak ada harganya kalau dia tidak lewat pembakaran. Ya, semuanya akan berubah menjadi baik kalau lewat pembakaran. Itu namanya Ramadan. Kita ini ibarat kepompong. Ketika selesai Ramadan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ya, itu mundur namanya kalau jadi ulat. Harus menjadi kupu-kupu. Ini Ramadan, pembakaran. Ya, pembakaran artinya bulan pembakaran, nafsu kita dibakar, dosa-dosa kita dibakar oleh apa bahan bakarnya? Gasnya apa? Kompornya apa? Itulah amal soleh kita. Man qoma Ramadan. Ya, jadi yang membakar dosa-dosa kita itu adalah amal soleh ketika bulan Ramadan. Makanya disebut bulan pembakaran. Ada ibu yang masak dari pagi sehingga airnya sudah kering, gasnya sudah habis, minyaknya sudah ludes, tapi yang di dalam periuk nggak kunjung matang. Kira-kira apa ini masak? Nah, sepakat. Manusia kalau sudah berkepala batu, kulit badak, muka tembok, itu nggak berlaku Ramadan bagi dia. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Itu orang anti perubahan itu. Ya, anti perubahan. Kalau telur yang jijik kita melihatnya, tapi kalau udah masuk kompor berubah jadi telur dadar, apalagi telur separah matang. Dia suka perubahan. Orang yang suka perubahan itu akan maju. Ya, ini bukan kampanye, kenyataan ini udah lewat juga. Ya, yang tidak pernah berubah kan batu. Ya, kulit badak, muka tembok. Ya, makanya yang cepat berubah angin. Yang cepat berubah adalah air. Yang cepat berubah kita. Ibu dulu ya gadis, sekarang sudah berumah tangga. Saya paling bahagia dulu zaman Soeharto. Sekarang saya rugi, malas. Kalau zaman Soeharto istri saya masih perawan. Sekarang sudah nenek-nenek. Ya, kenapa? Karena kita berubah. Ya, nah,
Itu disebut syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul ramadan. Yang keempat syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi itulah 17 Ramadan, belum puasa. 17 Ramadan ketika Nabi menerima Al-Quran yang satu ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu saat Nabi diangkat menjadi rasul, yang saat beliau berkhalwat meditasi di Jabal Nur. Nabi lahir tahun 570 Masehi. 40 tahun kemudian Allah angkat menjadi rasul terakhir, Nabi pamungkas, umur 40. Jadi Nabi menjadi pemimpin, menjadi rasul umur 40, bukan umur 35. Karena sudah matang umur 40. Ya, umur 35 boleh kalau Nabi punya paman waktu itu. Ya, sayang Nabi belum punya paman, maka Allah memilihnya umur 40. Islam diterima Nabi tidak sekaligus, tidak ditibankan. Kalau bahasa Betawinya apa itu? Tidak diamprokin, tapi step by step. Jadi ketika Nabi menerima Al-Quran pertama kali 17 Ramadan usia 40, 610 Masehi, 13 tahun sebelum hijrah, maka rukun Islam baru atuh, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disebut syahrul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun sekaligus, itulah satu paket dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia, satu paket, itulah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-Quran turun satu paket ke langit dunia, yang diterima oleh malaikat Jibril, itu dilengkap 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kalau diterima Nabi sekaligus, waduh pingsan. Ini yang 3 ayat aja pingsan. Kita yang tidak menerima, cuma membaca Al-Quran doang, itu cuma 5 ayat. Masuk ayat ke-6 udah mulai nguap. Masuk ayat ke-10 lampunya udah mulai 5 watt. Sadaqallahul. Tapi kalau ngubek-ngubek HP setengah jam nggak berasa, ya, sampai pagi, ya. Tapi kalau baca Al-Quran, sebentar udah nguap. Ya, itu kita yang tidak menerima, membaca doang udah beratnya, bukan main. Apalagi terima sekaligus. Makanya Al-Quran diterima Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar di Indonesia itu udah malam keder. Ya, udah mau lebaran, duit belum terima, gaji belum dapat, udah keder dah. Ya, yang semulanya jamaah sampai ke luar-luar, ya, pas malam akhir Lailatul Qadar jamaahnya sudah di luar-luar, di pasar, di mall, di tol, stasiun, di bandara. Ya, itu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi 4 julukan yang populer: Syahrus Siyam, menahan diri, ya, jangan menahan makan minum, salah. Kalau menahan makan minum itu puasanya hewan. Ya, hewan macan kalau sudah selesai makan seekor mangsanya dia tidur. Ya, kita tidak menahan makan dan minum doang, juga menahan hawa nafsu sendiri. Qad aflaha man zakkaha. Syahrul ibadah, syahrul qiyam.
Syahrul Quran. Nah, yang keempat ini baru topik kita, syahrul jihad. Jihad diartikan oleh orang orientalisme barat, jihad adalah membunuh orang. Jihad itu tidak membunuh orang. Orang kalau tidak bersalah membunuh, ngebom gereja, membunuh orang bule, itu boro-boro mati syahid, itu mati sangit. Iya. Yang jihad itu bersifat ad-difa'an, mempertahankan agama. Di tingkat yang paling tinggi jihad itu pertama mempertahankan agama, ad-difa'u anid-din, defense of religion, defense of fight, keimanan, akidah. Yang kedua mempertahankan tanah air, itu jihad, ya, pejuang-pejuang kita sehingga Indonesia merdeka itu dari syuhada, darah-darah dari pahlawan para ulama, ya, para hizbul watan. Tapi yang menikmati kemerdekaan adalah oligarki, ya, kita tersingkirkan. Nah, itu jadi mempertahankan agama dan tanah air itu adalah jihad. Ya, jihad yang paling rendah mempertahankan keluarga atau mempertahankan nyawa. Misalnya rumah saya dimasuki rampok, lalu istri saya diperkosa, saya nggak melawan, silakan aja mas, tinggalin aja saya sedikit. Nah, itu bukan jihad namanya, suami jahat namanya, tak bertanggung jawab. Tapi kalau saya berduel dengan penjahat, ya, lalu kita meninggal, itu mati syahid. Ya, jadi mati syahid yang paling rendah adalah ibu-ibu yang melahirkan, ya, anaknya sehat, ibunya wafat. Itu mati syahid, langsung masuk surga. Ya, nah, itu jihad paling tinggi adalah jihad mempertahankan akidah agama, jihad mempertahankan negara, jihad mempertahankan keluarga. Jadi bersifat defense, bukan intervensi, ya, bukan perluasan, bukan kolonisasi, bukan intervensi, bukan aneksasi, tapi mempertahankan hak milik, itu yang disebut dengan jihad. Jangan sedikit teroris, salah itu stigma dunia barat terhadap Islam. Di zaman company itu umat Islam dituduh sebagai ekstremis. Mana itu Sepitung, Overdome, ekstremis. Nah, itu, ya, kata Jenderal Scott. Kemudian datang zaman reformasi, ya, bukan lagi ekstremis, teroris. Datang zaman Jokowi disebut intoleran. Ya, ini stigma, cap dari orang kafir terhadap Islam. Kita selama tidak menyakiti umat Islam, ya, tidak boleh angkat senjata. Islam ini menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah berpakaian ihram untuk haji atau umrah, maka kita tidak boleh lagi motong rambut, tidak boleh lagi motong kumis, tidak boleh lagi motong kuku, apalagi motong leher orang. Kita cinta hidup. Ibu kalau sudah berpakaian ihram, berpakaian putih, labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu biha wa haramtu bih, kita tidak boleh lagi mencabut uban, mencabut jambang, mencabut bulu ketek, mencabut rumput, apalagi mencabut nyawa orang. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, nggak ada kekerasan. Kapan muncul kekerasan? Kapan mulai Islam berjihad? Nah, seperti yang saya terangkan tadi,
Nabi menerima perintah agama Islam umur 40. Rukun Islam baru atu asyhadu an la ilaha il. Jadi yang pertama kali Nabi berdakwah. 10 tahun Nabi lamanya berdakwah, tidak banyak pengikut. Sebelum Nabi menjadi Rasul, beliau menjadi idola masyarakat kota Mekah. Karena dia pemuda tampan, kaya raya, jujur, dan bisa menjadi hakim ketika pertengkaran meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena banjir waktu itu. Nabi menjadi idola masyarakat. Tapi ketika Nabi sudah diangkat Allah menjadi Rasul, menyampaikan ajaran tauhid, mengajak orang menyembah Allah yang esa, meninggalkan menyembah berhala Lata, Uzza, Manata. Ya, kalau sekarang banyak tatanya udah Lata, Uzza, Manata, Toyota, harta, permata, ya sampai wanita. Tapi ini calon surga semua. Ya, jadi perjuangan Nabi saat itulah Nabi dibenci. Kalau istilah zaman now, pertama Nabi dibully. Yang kedua dipersekusi. Yang ketiga diisolasi. Yang paling puncak adalah dieksekusi. Ibu-ibu ngerti nggak? Ya, alhamdulillah. Saya asal ngomong aja. Ya, dibully, difitnah, dicaci maki, sumpah serapah, ya, diisolasi. Nabi 2,5 tahun diisolasi di lembah Syi'ib. Nggak boleh sembako masuk, nggak boleh pedagang asongan masuk, pedagang sayur nggak boleh masuk. Sehingga Nabi dan kaum muslimin hanya memakan dedaunan di lembah Syi'ib. Banyak yang kurang gizi dan kurus kering. Tapi tokoh Quraisy itu kasihan juga melihat saudaranya kurus kering karena diboikot, diisolasi. Akhirnya dicabut. Ketika dicabut pengisolasian, maka kaum muslimin terutama Nabi diajak kompromi. Ya, diajak kompromi. Nggak bisa dengan cara keras, dengan cara kompromi. Ada 3 opsi. Ya Muhammad, kami melihat engkau hidup sengsara sepeninggal Siti Khadijah. Kami punya stok wanita cantik yang banyak. Apakah seperti Luna Maya, Maya Estianti, Maya Sari? Tinggal pilih. Tapi syaratnya itu berhentilah untuk berdakwah. Jadi setelah Nabi dengan kekerasan dibujuk dengan lembut. Tawarkan Trinita, 3 ta. Jadi wanita sudah ditawarkan. Kemudian Muhammad, kami petinggi kota Makkah sudah sepakat tidak akan mengadakan pemilu, pilkafah, pemilihan khalifah karena sering curang. Masa sholat 11 rakaat menjadi 111, kan payah itu serekap. Jadi kami sudah sepakat tidak akan mengadakan pilkafah, tapi secara aklamasi menunjuk engkau menjadi khalifah sampai akhir hayat. Gak usah 3 periode, terlalu pendek. Tapi syaratnya itu berhentilah berdakwah, jangan sebut-sebut nama Tuhan. Ya. Kemudian secara ekonomi, sejak engkau berdakwah 10 tahun hartamu sudah habis. Harta Khadijah yang banyak dulu sudah ludes. Kami punya dana talangan, ya. Engkau tinggal duduk di kursi goyang. Setiap bulan rekeningmu membengkak, ya. Engkau tinggal hidup senang. Maka mbok yau berhentilah berdakwah. Jadi 3 Nabi ditawarin. Ya, tahta, harta, wanita. Lalu apa jawab Nabi?
disampaikan pesan ini lewat pamannya Abu Thalib. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, andai kata kalian meletakkan matahari di pundak kanan, bulan di pundak kiri, aku tidak akan berhenti berdakwah walaupun nyawa tantangannya. Wah, begitu jawaban Nabi tegas. Kalau saya ada tawaran begitu, saya mikir-mikir ini. Kalau perlu sholat istikharah. Ya, setidaknya ada jabatan lah. Kalau nggak jabatan Menteri Agraria atau Wapres. Ya, kan pragmatis kita. Kapan lagi boleh? Ya, tapi Nabi dia tolak mentah-mentah. Gagal orang kafir Quraisy. Dapat jalan buntu. Akhirnya mereka mengadakan Rapinsus Golkur, rapat pimpinan khusus golongan Quraisy. Bukan Golkar, Pak, salah. Golkar itu di Wakanda. Jadi dalam rapat khusus itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Bagaimana mengganjal, menghalangi, menjegal dakwah Nabi yang sudah mulai berkembang. Tidak bisa dibujuk rayu, tidak bisa dengan kekerasan. Ada 3 opsi. Dalam rapat itu koalisi maju mengajukan Tuan Abu Jahal. Nah, ini ada trio Abu yang menentang Nabi: Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Sufyan, cucunya yang masih hidup namanya Abu Janda. Ya, nah, dalam rapat khusus yang tidak diliput oleh wartawan media itu 3 usulan. Bagaimana kalau Muhammad itu kita tangkap, ditahan seumur hidup, sehingga dia tidak lagi bergaul dengan manusia. Oh, ditentang lagi oleh koalisi maju. Ya, tadi bersatu, yang ini maju. Begini bro. Saya ingin tahu kepada kita, apa kesalahan Muhammad dia ditangkap? Apakah dia pernah memperkosa istri kita dan anak gadis kita? Apakah Muhammad pernah menjual BUMN ke luar negeri? Ya, nggak ada. Lalu apa alasan? Nggak boleh. Akan tambah banyak pengikutnya yang fanatik. Nah, mental. Terus apa solusinya? Muhammad harus kita usir dari kota Mekah sehingga kita tidak lagi melihat puncak hidungnya. Batang hidung apa puncak hidung? Ya, sarwa. Ditolak lagi oleh faksi yang lain. Begini, Muhammad itu orang baik hati, akhlak terpuji, tutur katanya lembut. Kalau kita usir keluar kota Mekah, paling bengongnya 2 jam. 2 hari sudah punya teman. 2 minggu sudah punya jamaah, 2 bulan sudah punya follower, jangan-jangan 2 tahun udah punya tentara. Nyahok kita. Nah, mental lagi. Terakhir jalan buntu, ya, deadlock. Pada saat itu turunlah penasehat ulungnya Profesor Dr. Iblis laknatullah alaih, LA, bukan LC. Nah, iblis inilah yang bisikan kepada Abu Jahal, hal sikat aja Muhammad, bunuh dia secara massal. Bagaimana membunuhnya tuan penasehat? Direkrutlah pemuda-pemuda Quraisy yang hebat bela diri, kemudian dipersenjatai dengan tombak, bukan dengan pedang, karena hotspotnya hanya tubuh Nabi. Kalau pedang, kawan sama kawan kena nanti. Ya, kalau dengan tombak, nah, jadi Nabi dibunuh secara kroyok. Dengan demikian Bani Hashim tidak dapat menuntut darah yang tertumpah, kan begitu. Tidak bisa membayar diat. Kenapa? Karena semua elemen masyarakat, suku-suku kabilah Quraisy ikut andil dalam mematikan Nabi. Wah, tegas dia. Makanya
Rapat itu diabadikan Allah di dalam surah Al-Anfal. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Anfal lupa saya ayat 31 apa 30. Saya enggak seperti Ustadz Adi Hidayat. Ya. Jadi ingatlah ya Muhammad ketika mereka kafir Quraisy berniat jahat, konspirasi busuk. Makar itu konspirasi busuk untuk menangkapmu, untuk mengusirmu, untuk membunuhmu. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya rencana jahat, Allah membalas rencana jahat mereka. Akhirnya disepakatilah Nabi hendak dibunuh dengan persenjataan tombak. Ditentukanlah hari H jam D. Lalu dikepunglah rumah Nabi. Sebelum mereka mengepung rumah Nabi jam 00, pemuda-pemuda Quraisy tadi dikasih tombak yang tajam, dikasih minum kopi wedang jahe, nasi padang sederhana dan siang malam. Cuma waktu itu ikat kepala nggak dikasih, sama kaos oblong karena belum ada sablonnya. Tapi mereka udah melek, ya. Dikasih briefing oleh Abu Jahal, kalian bunuh Muhammad kalau dia sudah keluar rumah. Jangan membunuh orang di dalam rumah, itu tidak jantan namanya. Jadi punya etik juga dia. Jadi kalau membunuh orang, keluar, tunggu dia keluar di pintu. Kalau kalian membunuh seseorang di dalam rumah, pecah kaca, pecah, TV jatuh, semua berantakan. Itu tidak jantan. Kalau membunuh orang di lapangan, itu namanya berani. Ya Tuhan. Jadi ketika mereka jam 00 mereka mengepung rumah Nabi, wa makarallah, Allah membalas makar mereka. Walaupun mereka sudah minum kopi wedang jahe, pas saat mereka rumah Nabi itu sederhana. Kalau kita selesai tawaf, ke depan ada maktabah, ada perpustakaan. Ya, kalau zaman itu rumah Nabi tidak seperti rumah pejabat tinggi. Sekarang ada kawat berduri, ya, ada CCTV dan ada security. Rumah Nabi bolong-bolong, bisa diintip dari luar. Ketika mereka tahu Nabi sedang tidur, bukan tidur-tiduran, berselimutkan kain selimut hijau dari Yaman, mereka senang. Tapi ketika mereka sudah meletakkan tombaknya, duduk nyender, maka datanglah kantuk mereka segede-gede onta menindih pelupuk mata. Inilah yang ditafsirkan oleh ulama surah Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ausyainahum fahum la yubsirun. Semua mereka tertidur pulas, lomba ngorok. Saat itulah dikasih tahu oleh Jibril, ya, ayat ini turun kepada Nabi. Kemudian saat itulah Nabi meninggalkan rumahnya, hijrah. Tahun di usia beliau 53, ya. Tandanya orang kafir, pemuda kafir Quraisy itu ngorok, Nabi mengambil sejumput pasir taruh di jidatnya, nggak ada reaksi. Ini betul-betul tidur pulas. Di luar persimpangan rumah ditunggu oleh Abu Bakar. Jadi Nabi hijrah umur 53. Ya, 623 Masehi. Ya, tahun pertama hijrah bersama Abu Bakar selama 2 minggu. Jadi 2 minggu, 15 hari perjalanan onta. Kenapa? Karena Nabi Madinah ke utara, Nabi bersembunyi dulu ke Gua Sur di selatan. Jadi kalau secara teori mereka udah keburu Nabi dicari ke sana, padahal Nabi di sini sembunyi ke Gua Sur. Ya, Ghari Sur. Ibu-ibu kalau haji atau umrah udah pernah ke sana, Bu? Apa lihat dari bawah doang? Pernah naik ke atas? Iya, 2 jam ke atas. Ya. Nah, itu tempat bersembunyi Nabi, 6 km selatan
kota Makkah. Akhirnya selamatlah Nabi dari percobaan pembunuhan. Ya, Nabi memandang terakhir rumahnya, ya sama dengan ucapan Jenderal MacArthur, ya dia bilang I'll be back, saya akan kembali ke sini. Maka sampai di Madinah turunlah perintah salat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Kalau salat 5 waktu turun ketika Nabi usia 50, kembali dari Isra Mi'raj. Tapi salat tidak bisa dilaksanakan berjamaah, dilarang oleh kafir Quraisy. Karena ini intoleran katanya. Ya, dilarang salat. Jadi kapan kaum muslimin sholat bebas berjamaah? Di Madinah. Di kota Makkah nggak bisa. Kalau Nabi ingin sholat ke Masjidil Haram, itu jalan yang akan ditempuh Nabi itu disebarkan kaca beling, bahkan dibikin lubang di tengahnya supaya Nabi terperosok, bukan masuk gorong-gorong, enggak, terperosok ke dalamnya. Ya, jadi inilah tantangan. Ketika Nabi udah sampai di Madinah, kaum muslimin juga mengikutinya. Kaum muslimin hijrah ke Madinah itu membawa baju satu kering di badan. Karena harta kekayaan kaum muslimin dijegal oleh bazar dan banser kafir Quraisy. Ya. Ada sahabat Nabi yang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dia paling kaya, 15 tahun berusaha dia sudah jadi konglomerat. Ketika di perjalanan mengikuti Nabi hijrah, dia dibegal, man ente pilih Muhammad atau pilih harta? Dengan cepat saya pilih Muhammad, tinggalkan harta. Apa boleh buat? Ya, jadi Abdurrahman pindah ke Madinah mengikuti jejak Nabi, baju satu kering di badan. Ketika 2 tahun Nabi berada di Madinah, sampai di Madinah Nabi mempersaudarakan orang Ansor dan Muhajirin. Akan halnya Abdurrahman bin Auf yang sudah mulai hidup miskin dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Ayyub Al-Ansari, orang kaya Madinah. Selesai makan malam dia ngobrol ngalor ngidul. Kemudian Abu Ayyub menawarkan, saudaraku, sahabatku Abdurrahman bin Auf, saya punya tanah yang luas sekian hektar, tinggal dibagi 2, kita mulai hidup baru. Boleh ente garap di sana, menanam gandum dan kurma. Kemudian saya punya 200 ekor onta, jadi separuh 100 buat ente, 100 buat saya, kita mulai hidup baru. Dan saya juga punya istri 2, ente tinggal pilih. Kalau ente tunjuk, nanti saya ceraikan baik-baik, saya jadi saksi perkawinan yang dinikahkan oleh Rasul. Wah, kalau saya peluk itu. Abu Ayyub, terima kasih bro. Ya, begitu ya. Nah, ternyata justru Abdurrahman mendoakan, barakallahu laka wali ahlika. Semoga Allah memberkahi hidupmu dan memberkahi keluargamu. Saya cuma pengen tanya, kira-kira pasar jauh nggak dari sini? Oh enggak, cuma 300 meter. Inilah mental orang Islam, tidak mau mengemis. Dia dari situlah Abdurrahman bin Auf kerja keras, kemudian menjadi orang konglomerat. Nabi bersabda, dakhalal jannata Abdurrahman bin Auf habwa. Jadi Abdurrahman bin Auf masuk surga karena kayanya ngesot. Ya, karena banyak hartanya ngesot. Kalau orang miskin kan masuk surga enteng, nggak bawa apa-apa. Orang modalnya kain sarung sama mukena, ya cepat dia. Nah, kalau orang kaya banyak urusannya, summalatus alunna. Nah, setelah 2 tahun mulailah hidup tenang, kemudian ekonomi menggeliat, turun perintah puasa. Turun perintah puasa di usia Nabi 55.
625 Masehi, tahun kedua Hijriah. Ya, mulai puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulailah kaum muslimin puasa pertama kali dengan khusyuk, dan malam juga penuh dengan ibadah. Ketika orang Yahudi tahu bahwa kaum muslimin tidak makan dan tidak minum karena dia berpuasa, maka diutuslah kurir untuk menemui kafir Quraisy Mekah. Karena dulu ketika Nabi hendak hijrah, rumahnya dikepung tapi lolos dalam pembunuhan. Itu memalukan Abu Jahal. Abu Lahab malu. Masa dikepung oleh sekian puluh pemuda, Muhammad bisa lolos? Kalau orang kafir kan ngomong Nabi, bukan Rasul, Muhammad aja. Ya. Maka dikasih tahu, ya, mumpung Muhammad sedikit pengikutnya dan tidak makan dan minum, tentu tenaganya lemah. Wahai kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, cepat kerahkan pasukan untuk membunuh Nabi. Maka dalam 3 hari kafir Quraisy mengerahkan pasukannya 1.300 prajurit andal, 100 kavaleri, sekaligus membawa logistik yang banyak. Siapa donasinya, oligarkinya? Abu Lahab. Cuma Abu Lahab duitnya yang pergi, dianya nggak ikut perang. Yang ikut perang Abu Jahal, Abu Sufyan, korlapnya. Ya. Abu Lahab tidak. Jadi saking bencinya kepada Nabi, dari dulu orang Yahudi dengan orang musyrik sudah kolaborasi, ya, sudah berkolaborasi menjegal umat Islam dan kaum muslimin. Maka dengan sekejap mereka dapat mengumpulkan pasukan demikian banyak, sementara kaum muslimin kaget. Tahu-tahu sudah sampai di Badar, ya. Mereka sudah siap perang itu, mengerahkan pasukan dan logistik, membawa khamar, berdrum-drum khamar, kambing guling untuk pesta malamnya, ya, dan membawa artis. Inul waktu itu belum lahir, namanya Ummu Jamil, ya, namanya Ummu Jamil, ibu yang bahedon. Dialah yang bikin syair-syair untuk menambah semangat perang, ya, spirit of war. Dan dia melantunkan syair-syair yang di dalam kitab As-Saqafah Al-Islamiyah dikatakan, intuhzimun nu'anik wa nafrishun namarik au tuhzamun nugharik firaqu ghairu wamid. Duhai abang sayang, kalau kau menang di medan perang, silahkan datang, kan ku sambut dengan permadani yang terbentang. Kita akan berpelukan sayang. Tapi kalau kau kalah di medan perang, tak usah datang. Kita berpisah bagaikan orang tak bertemu pandang. Hancur Mina. Jadi syair-syair jahiliyah namanya. Ya. Nabi sudah 13 tahun kaum muslimin dicela, dicaci maki, hendak dibunuh, disiksa seperti Bilal bin Rabah, sudah mulai menghindarkan pertumpahan darah, pindah ke Madinah. Musuh datang juga. Ini orang Betawi bilang apa? Ikan bawal belanak beli. Lu jual gua nak beli, lu obral gua borong. Nah, ketemu orang Surabaya apa? Rawe-rawe rantas, malang-malang butung, esa hilang dua terbilang. Ini semangat perang. Orang Padang juga nggak ketinggalan. Lahabi Padang dek baralah, tas sasak pun tiang kaulu. Ndak kayu janjang di kapiang ndak ameh bungka diasah
Da ayat talang dipancung. Saya juga gak ngerti. Pokoknya semangat jihad. Ya, bulan Ramadan. Sama tanggalnya 17 Ramadan, hari Jumat. Ahlan wa sahlan Pak Ustadz. Ya, ini guru saya tilawah dulu. Ya. Jadi semangat jihad muncul pertama kali di bulan Ramadan. Ya, semangat jihad. Karena tahu-tahu pasukan kaum musyrikin Makkah sudah sampai di negeri Badar. Ya. Kemudian kaum muslimin cuma jumlahnya sedikit. Maka apa boleh buat? Musuh tidak dicari, datang pantang dihindari. Nah, inilah jihad pertama. Jadi kaum muslimin mempertahankan agama, itu disebut dengan jihad yang paling tinggi. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi ayat surah Al-Hajj 39 40, kapan ketika Nabi berada di Makkah tidak ada ayat jihad. Ya, menyampaikan dakwah dengan persuasif. Ketika sampai di Madinah, kaum muslimin sudah menghindar, dikejar juga oleh kafir Quraisy. Baru turun ayat jihad. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi kalian untuk menghunus pedang, angkat senjata karena kalian sudah dizalimi 13 tahun lamanya. Allazina ukhriju min diyarihim, mereka-mereka yang terusir dari kampung mereka. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali kesalahan mereka menurut mata orang kafir Quraisy, Tuhan kami Allah. Itu doang kesalahan umat Islam. Yang dibenci oleh dunia barat, la ilaha illallah. Umat Islam bukan pembunuh, umat Islam bukan koruptor, bukan penjual aset negara. Dia hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Kemudian inilah yang membuat perang pertama kali jihad. Semua sahabat ikut. Yang tidak ikut berjuang itu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilarang oleh Nabi. Utsman, ente jangan berjihad karena istrimu sedang sakit keras. Istrinya Utsman adalah putri Nabi yang ketiga, adik dari Siti Zainab, putri Nabi yang kedua. Ya, Zainab istrinya Utsman, Ruqayyah. Ya, maka akhirnya Utsman ya tidak pergi berjihad, dia nungguin istrinya yang sedang sakit. Ketika perang akan berkecamuk, saat itulah Nabi keluar kemah di tengah siang bolong beristighosah. Istighosah adalah berdoa dalam emergency yang digunakan oleh almarhum Gus Dur dulu untuk istighosah nasional. Kalau berdoa, sholat dulu, beribadah dulu. Kalau istighosah di lapangan di mana saja. Ya, cuma Nabi istighosah karena darurat, emergency. Di dalam surah Al-Anfal ya ayat 9 kalau nggak salah ya, wa iz tastaghitsuna rabbahum. Ingatlah ya Muhammad ketika engkau beristighosah kepada Tuhanmu. Fastajaba lakum. Di tengah siang bolong ketika sahabat beristirahat, ya Allah ya Tuhanku, fastajaba lakum. Apa doa Nabi? Sekiranya kami yang sedikit ini meninggal semua, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu. Lalu doa Nabi dikabulkan, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah menurunkan ribuan malaikat yang siap tempur. Yang melihat hanya Nabi dan musuh, sahabat enggak. Kalau sahabat melihat malaikat sebagai bantuan Allah, serdadunya, wah saya ngorok lagi dah. Ya, nah gitu. Jadi yang melihat musuh dari jauh, bujuk buset Muhammad banyak juga pengikutnya. Padahal belum berapa tahun. Padahal itu adalah bantuan malaikat yang diturunkan Allah.
Semulanya perang itu satu-satu, head to head, jabhan bijabhin. Ya. Setelah satu persatu berguguran dari pihak Quraisy, barulah perang secara bersama, belum omnium contra omnes, semua lawan semua. Singkat cerita, pertolongan Allah turun, ya, innallaha ala nasrihim ya laqadir, Allah akan membantu mereka sangat kuasa. Maka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, karena mempertahankan agama Allah. Itu terjadi di bulan Ramadan, ya, 17 Ramadan dan menjelang Idul Fitri.